Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febien Pratama dari Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang biasa disebut dengan IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang paragraf yang di dalamnya terdapat kesatuan, kepaduan, dan pengembangannya. Oke, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Pengertian paragraf. Paragraf disebut juga alinea. Kata paragraf diserap dari bahasa Inggris paragrafi, sedangkan kata alinea dari bahasa Belanda dari kata Latin linea yang berarti mulai dari garis baru. Kata Inggris paragrafi terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum dan graphein menulis atau menggores. Dulu kata ini hanya sebuah nama untuk tanda yang diletakkan di depan garis sebagai ciri awal paragraf. Paragraf adalah sebuah wacana mini atau satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Artinya setiap unsur pada karangan panjang ada pada paragraf. Dalam paragraf kalimat-kalimat harus disusun dengan kohesi atau kesatuan dalam paragraf, memiliki koherensi, keterpautan makna, dan memiliki isi yang memadai sebagai mendukung gagasan utama dalam paragraf. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang kedua, setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, dan menerangkan pikiran utama yang ada di dalam kalimat topik. Yang terakhir atau yang ketiga, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf bukan kumpulan kalimat-kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, memadai peralihan atau pergantian. Gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir atau yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari atas beberapa variabel. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat topiknya, paragraf dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, paragraf deduksi atau kalimat topik di awal paragraf. Kalimat topik pada awal paragraf pada umumnya berisi pikiran utama yang bersifat umum. Kalimat selanjutnya berisi pikiran penjelas yang bersifat khusus disebut kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induksi. Kalimat topik pada akhir paragraf. Paragraf di akhir kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Artinya, paragraf ini menyajikan kasus khusus, contoh penjelas, keterangan, atau analisis lebih dahulu, barulah ditutup dengan kalimat topik. Yang ketiga, paragraf kombinasi atau kalimat topik di awal dan diakhiri paragraf. Kalimat topik dalam sebuah paragraf pada hakikatnya hanya satu. Penempatan kalimat topik yang kedua berfungsi untuk menegaskan kembali pikiran utama paragraf tersebut. Namun, penempatan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf berpengaruh pada penalaran. Kalimat topik pada awal paragraf menimbulkan sifat deduktif, pada akhir menjadikan paragraf bersifat induktif. Pada awal dan akhir menyebabkan paragraf bersifat deduktif dan induktif. Paragraf penuh maksudnya paragraf penuh dengan kalimat topik. Seluruh kalimat pembangunan paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik.
Paragraf ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif, terutama dalam karangan fiksi. Bentuk pengembangannya berdasarkan sifat isinya atau berdasarkan bentuk pengembangannya. A. Paragraf argumentasi, salah satu bentuk paragraf yang berisi gagasan, pikiran atau pendapat dengan membahas suatu masalah yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau meyakinkan pihak lain dengan argumen-argumen yang disajikan secara logis dan objektif. B. Paragraf persuasi. Paragraf yang bersifat persuasi isinya berupa ajakan yang mempromosikan suatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Tujuan utamanya adalah membujuk, merayu, mengajak, dan meyakinkan pihak lain untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. C. Paragraf deskripsi. Paragraf yang melukiskan atau menggambarkan suatu dengan bahasa tentang suatu hal atau peristiwa secara objektif. D. Paragraf eksposisi. Paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu yang berisi paparan pikiran atau pendapat dengan harapan dapat memperluas wawasan atau pengetahuan dan pandangan orang lain. Dan yang terakhir, paragraf narasi. Paragraf yang menuturkan rangkaian peristiwa atau keadaan yang dikaitkan dengan kurun waktu tertentu dalam bentuk penceritaan. Paragraf ini bisa digunakan dalam bentuk riwayat hidup, novel, cerpen, dan roman. Posisi dan fungsinya. Berdasarkan posisi dan fungsinya dalam karangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf yang berfungsi sebagai pengantar menuju masalah yang akan dijelaskan atau dibicarakan. Paragraf pembuka harus disajikan dalam bentuk yang menawan pembaca. Yang kedua, paragraf penghubung atau pengembang. Paragraf yang bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang telah dirumuskan dalam paragraf pembuka yang bersifat contoh-contoh dan ilustrasi, inti permasalahan dan uraian pembahasan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri bagian karangan, subbab atau bab, atau seluruh karangan. Paragraf ini berisi simpulan yang dipaparkan dalam paragraf penghubung, tetapi juga berisi penegasan kembali tentang maksud penulis yang penting dalam paragraf. Syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat-syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, keruntutan, dan konsistensi menggunakan sudut pandang. A. Kesatuan paragraf. Untuk membentuk kesatuan paragraf, setiap paragraf hanya berisi satu pokok pikiran. Paragraf terdiri atas beberapa kalimat, tetapi seluruhnya harus merupakan kesatuan. Tidak satu kalimat pun yang sumbang, yang tidak mendukung kesatuan paragraf. Bahwa semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Jika terdapat kalimat yang sumbang, paragraf akan rusak kesatuannya. Kesatuan paragraf atau koherensi. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang memiliki hubungan pikiran yang logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan, struktur, dan makna paragraf. Hubungan kalimat tersebut menghasilkan paragraf yang padu, utuh, dan kompak. Untuk memperoleh kepaduan yang baik antara kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf harus diperhatikan persyaratan berikut. Yang pertama, masalah kebahasaan. Yang kedua, perincian dan isi urutan alinea. Masalah kebahasaan dapat dibangun melalui koherensi, yaitu repetisi atau pengulangan kata kunci, kata ganti, kata transisi, dan bentuk paralel. Teknik pengembangan paragraf. A. Teknik alamiah. Teknik alamiah merupakan pengembangan paragraf berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan seperti ini bisa disebut dengan istilah kronologis. B. Teknik klimaks dan antiklimaks. Antiklimaks dimulai dari informasi yang memiliki gradasi tinggi penting menuju informasi yang gradasinya rendah. Sedangkan teknik klimaks dimulai dari hal yang gradasinya kurang penting menuju ke hal yang gradasinya sangat
penting. C. Teknik umum khusus dan khusus umum. Teknik umum khusus dimulai dari gagasan utama dan dilanjutkan dengan hal khusus sebagai pengembangannya. Sedangkan teknik khusus umum dimulai dari hal-hal yang khusus yang merupakan penjelasan, kemudian disimulkan menjadi hal-hal atau gagasan umum. D. Teknik perbandingan dan pertentangannya. Teknik ini mencoba memperjelas gagasan utama dengan jalan pembandingan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Dalam hal ini, penulis menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Hal-hal yang dapat diperbandingkan adalah tingkat kesamaan dan perbedaan kedua hal tersebut. E. Teknik analogi. Teknik ini digunakan untuk membandingkan atau menyamakan suatu dengan yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Analogi juga bisa dilakukan seseorang dalam membuat simpulan yang didasarkan atas suatu yang sudah ada. F. Teknik contoh-contoh. Teknik ini memberikan hal yang konkret yang dapat memberikan bukti atau penjelasan kepada pembaca yang bersifat lebih umum. Hal tersebut bisa disebut generalisasi. G. Teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat dapat diwujudkan dengan melihat hubungan antar kalimat dalam paragraf. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lain dapat berbentuk sebab akibat. Sebab dan berfungsi sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat penjelasnya. Dapat pula sebaliknya. Teknik definisi luas. Teknik ini merupakan pemberian penjelasan tentang suatu dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Yang terakhir adalah teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan penggunaan cara pengelompokan hal-hal yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Pengelompokan yang didasarkan pada persamaan biasanya dapat memberikan sebuah simpulan yang tepat. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang saya kurang jelas atau kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.